wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Darmal Jaya dengan 55401221038 yang akan mendemonstrasikan di aplikasi untuk menguji bagaimana data time series melalui uji ArcGarch-nya, dan kita dapat melihat juga forecasting atau ramalan dari data tersebut. Nah, untuk tahap pertama kita perlu mengimport data kita, di mana ada dua step. Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke file, kemudian import dataset dan klik Excel di sini, atau teman-teman bisa masuk lewat sini, import dataset dan sebelah kanan lalu from Excel. Nanti kita akan langsung diarahkan seperti ini sama bentuknya, dan kita klik browse-nya dan langsung masuk ke file manager. Nah, di sini teman-teman harus mengingat data yang teman-teman simpan itu di mana. Nah, aku simpan di download, kemudian aku klik open. Dan ini memang harus tunggu dulu teman-teman dia buat ngebaca datanya. Nah, aku sambil rename di sini, aku namanya jadi course. Udah muncul, nah kita langsung import aja. Nah, setelah itu kita perlu masuk ke new file dan AirScript-nya. Nah, AirScript itu untuk kita memasukkan coding-coding kita nanti dan untuk memasukkan formula-formula agar datanya ini tuh bisa kita uji. Nah, untuk baris pertama kita perlu melakukan formula dari data yang di rename tadi, dimana aku masukkan course sama dengan course. Ini ada kurung siku, terus ada koma C dalam kurung -1. Nah, kalau misalnya sudah kita run, ini di bawah udah bisa ya, berarti teman-teman kita langsung enter buat ke baris selanjutnya. Untuk kita perlu men-set data time series kita, karena di sini tuh nggak langsung otomatis ya teman-teman, jadi kita harus men-set waktunya ini melalui package dari XTS atau extensible time series. Nah, teman-teman bisa di sini aja STS, nah muncul. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya package ini, teman-teman bisa klik install dan langsung di sini aja XTS, nanti dia muncul dan langsung install aja. Nah, terus ini kita centang. Nah, ini berarti udah kepasang. Lalu kita buat baris baru di baris kedua ini untuk mengurutkan atau sequence dari data untuk awal datanya. Nah, kita perlu ketik dates. Ini harus huruf gede teman-teman, kalau huruf kecil nggak bisa. Nah, ini sek dalam kurung is date. Nah, ini dalam kurung lagi tanda petik 2. Ini masukin dari tahun awal, bulan atau tanggal awal data teman-temannya. Karena aku 2020 bulan 1 Januari, jadi seperti ini koma is date, ini dalam kurung lagi, ini sampai 2020 bulan 12 tanggal 31. Terus ini kita koma dan kita tanda petik D. Nah, lalu ini kita run, kita perlu enter lagi, kemudian kita masukkan course sama dengan XTS dalam kurung course, order by sama dengan dates. Nah, terus ini kita blok dan kita run lagi. Nah, udah muncul seperti ini. Lalu kita klik lagi view dalam kurung course dan ini kita run. Nah, ini langsung bisa kita lihat ya teman-teman, di sini kalau misalnya waktunya ini udah terset gitu sebagai sequence dari waktu datanya. Tapi teman-teman juga bisa lihat dari sini, langsung klik di sini aja. Nah, oke, kemudian kita masuk ke baris baru lagi, kita enter untuk melihat plot dan melakukan uji stasionaritas non formal dari datanya ini. Kita perlu mengklik plot dalam kurung course, main sama dengan masukin nilai tukar USD terhadap rupiah. Log dan kita run. Nah, ini muncul lah teman-teman, bisa kita lihat bahwa ada volatilitas di mana fluktuasinya ini sangat tajam atau sangat menurun banget, dan ini juga masih berulang, berarti data kita masih belum stasioner. Nah, untuk melakukan uji stasionaritas formal sebagai basic dari ARIMA dan ARCH ini, dimana kan ARCH ini penggabungan masuk ke model ARIMA dan ARMA ya. Nah, jadi kita perlu melakukan uji stasionaritas dulu sebagai basic dari ARMA-nya. Tinggal kita enter, lalu kita ke package di sini dan kita cari untuk T-series namanya. Nah, ini jangan lupa dicentang. Kalau misalnya teman-teman nggak punya, balik lagi ke install, terus nanti klik di sini T-series dan langsung install aja. Nah, kemudian kita ini klik dan kita cari ada ADF test. Nah, ini kita bisa mengikuti formula-formulanya di sini, bisa kita copy juga aja, paste, terus kita masukin dalam kurung course, terus kita blok dan run. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman hasilnya di sini kalau misalnya like ordernya ini di 7, dan untuk p-value-nya ini masih kurang dari 0,05 sebagai standar dari stasionaritas, maka datanya kita belum stasioner ya teman-teman. Jadi kita perlu melakukan first different dulu dengan cara kita enter, kemudian ini kita copy aja
ini kita paste. Nah kita masukin ini div dalam kurung course. Nah ini kita run. Nah tapi bisa lihat teman-teman, sini ada error, dan ini tuh bisa menandakan kalau misalnya menyebabkan NA ini, jadi data kita itu tidak terdeteksi dan terjadi error di formulanya. Jadi kita perlu bikin baris baru lagi, kemudian ini kita copy lagi aja, dan kita masukin di sininya itu kurung siku -1. Nah terus kita run. Nah ini langsung muncul ya teman-teman, kalau misalnya prevailing ini udah stasioner, dimana sudah kurang dari 0,05 atau sama dengan 0,01. Nah terus kita masuk ke baris baru lagi untuk melakukan pemilihan dari model arimanya itu sendiri. Nah dimana untuk melakukan pemilihan arima kita perlu ke package lagi, kemudian kita search namanya ini forecast. Nah ini teman-teman bisa install kalau belum punya lagi, dan kita checklist. Ini kita klik aja, dan udah itu kita cari namanya auto arima. Nah ini kemudian dibalik lagi ke R-script-nya, kita bisa memasukkan formulanya, ngikutin aja. Ini copy dulu, terus kita masukin course, trace sama dengan true, kurang tutup. Ini kita run. Nah ini muncul ya teman-teman hasilnya, dan dia ngasih tahu kalau misalnya tiap dari model arima ini tuh ada tuh nilainya segini. Ini dia juga ngasih tahu kita kalau misalnya base modelnya ini arima 011, dan kita juga bisa lihat bahwa nilai AIC, BIC nya juga segini. Nah untuk selanjutnya, karena kita sudah mempunyai model terbaik yaitu base modelnya arima 011, kita langsung lanjut untuk melihat dari model arima yang model terbaik itu. Jadi kita klik enter, kemudian kita masukin dari ininya ya, rumusnya, formulanya arima dalam kurung course, order sama dengan masuk C dalam kurung model terbaiknya, karena tadi 0,11. Nah kemudian ini kita blok dan kita run. Nah langsung muncul ya teman-teman hasilnya seperti ini. Dan lalu untuk memudahkan kedepannya agar kita tidak perlu mengetik sebanyak ini juga untuk model arimanya, kita tinggal rename aja, dimana rename-nya ini tuh kita copy lagi dari formula ini, kemudian kita paste, dan di awalnya ini kita masukin terserah teman-teman namanya mau diganti apa, tapi aku ganti namanya jadi model dengan arima course C ini. Nah kemudian kita blok dan kita run. Nah udah ya teman-teman, udah terset. Nah kemudian untuk mengaktifkan melakukan uji dari arimanya ini, kita perlu mengaktifkan package namanya ini lmtest. Kita balik ke package, kemudian kita masukin lmtest. Nah ini, dan kita jangan lupa checklist, lalu kita centang, kita klik, dan kita cari namanya ini coef test ini ya teman-teman. Nah kita bisa ngikutin aja rumusnya dari sini. Nah kemudian kita ketik di sini menampilkan koefisien dari model arimanya ini, dan kita masukkan ke R-script. Nah lalu bisa kita masukkan dari rename persamaannya tadi itu model. Nah lalu ini kita blok dan kita run. Nah ini muncul ya teman-teman untuk hasilnya, dimana ini hasilnya menjelaskan adanya Z value, adanya nilai dari estimate arima 011, dan kemudian juga ada dari signifikannya. Nah ini bisa kita lihat hasilnya di sini sudah signifikan. Nah tapi itu gak cukup untuk menentukan apakah model kita ini tuh udah sampai arima aja atau kita perlu melakukan uji heteroskedastisitasnya juga. Nah jadi untuk mengetahui apakah data kita mempunyai heteroskedastisitas atau tidak, kita perlu melakukan uji arch dulu, dimana uji arch ini itu kita bisa mulai dengan mencari di package namanya ini A, TS nya ini kapital dan A. Nah kita checklist, kemudian kita klik dan kita cari di sini namanya itu arch test. Nah ini ya teman-teman, kita klik dan kemudian ini bisa kita copy aja untuk persamaannya, dan kemudian ini kita enter untuk masuk ke baris baru dan kita paste. Lalu untuk objek ini kita masukkan dengan nama model persamaan tadi, dengan nama model. Nah ini hasil udah muncul teman-teman, yang dimana kalau teman-teman memiliki hasilnya itu
p-value-nya kurang dari 0,05, nah berarti itu ada heteroskedastisitasnya. Tapi karena aku tidak diketahui nilai p-value-nya, maka aku lihat untuk mengetahui ada heteroskedastisitas atau tidaknya, aku lihat dari plot residunya, dimana bisa kita lihat ini garis putus-putus warna merah ini merupakan nilai rata-ratanya, nah dimana ada salah satu residunya yang melebihi dari nilai rata-ratanya. Nah itu ada juga yang jauh dari nilai rata-ratanya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ada heteroskedastisitas. Dan bisa kita lihat juga di sini bahwa nilainya ini itu hanya kurang gitu, mendekati 0,00 dimana atau kurang dari 0,05, sehingga ada heteroskedastisitasnya. Nah, maka dari situ data ini tuh tidak cukup cuman sampai di A5 aja. Maka kita perlu melakukan permodelan untuk arch-nya juga. Nah, untuk melakukan analisis permodelan dari arch-nya ini, kita perlu mencari package namanya ini fgarch. Nah, karena aku belum punya ya teman-teman, aku install dulu di sini. Kita cari fgarch ini, kemudian install. Untuk langkah selanjutnya, aku akan melakukan permodelan di persamaan model terbaik tadi, dimana aku mengcopy formula dari ADF testnya, tapi yang bagian difference course-nya aja, nggak usah sama yang awal-awalnya. Ini kemudian aku paste, dan di sini aku rename menjadi dcourse agar lebih mudah untuk pengelolaan data selanjutnya. Nah, ini kemudian aku blok dan aku run. Nah, setelah di run, ini masuk ke baris baru dan aku mau melihat plot dari dcourse-nya ini. Nah, kemudian ini di blok dan di run juga. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk plotnya ini hasil dari dcourse-nya ini seperti ini. Dan kemudian aku akan melakukan pemodelan dari model terbaik dari ArcGarch-nya tadi, dimana aku akan ketik enter dan kemudian kita masuk ke package dan kita klik dari fgarch-nya dan kita cari namanya ini Garch Fit. Nah, setelah itu bisa diklik aja formulanya dan kemudian kita paste di sini. Nah, tapi yang awalnya ini dihapus, jadi langsung tanda itu, kemudian garcha kita ganti di ARMA dan kita masukin ARMA model terbaik tadi. Nah, 0,1. Nah, kenapa nggak ARIMA yang dimasukin? Karena tadi kita sudah mengenerate ini ya teman-teman, udah men-set data di course ini udah differencing. Nah, jadi kita nggak perlu masukin nilainya differencingnya lagi. Nah, kemudian ini kita kurung tutup, kita plus garch dalam kurung, kita pakai yang sederhana dulu, garch 1,0 data sama dengan di sini masukinnya lagi sama dengan course, trace sama dengan false. False ini itu maksudnya biar datanya ini langsung set keluar, ini di blok dan di run aja. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, kalau misalnya untuk dari nilai koefisien MA-nya segini dan kemudian alpha itu menunjukkan error analisis dari nilai MA-nya. Nah, ini berarti hasil dari permodelan Garch Fit yang 0,1. Nah, sekarang kita akan coba juga dari nilai variasi yang lain untuk melakukan perbandingan gitu, untuk mengetahui model arch dan garch-nya yang paling terbaik untuk dilakukan forecasting nanti. Ini bisa kita rename aja depannya menjadi garch 10 sama dengan, lalu di sini aku ketik summary dalam kurung garch 10. Nah, ini langsung di blok dan run aja. Ini untuk hasilnya keluar sini ya teman-teman. Nah, aku juga akan melakukan perbandingan model untuk model ArcGarch-nya, di mana ini tuh guard-nya tuh 1,1. Nah, jadi ini aku copy aja datanya, kemudian aku paste dan garisnya aku ganti, lalu untuk garis 1 juga aku ganti, di sini juga ganti. Nah, lalu ini di blok dan di run. Setelah muncul teman-teman dimana nilai AIC-nya segini dan nilai LM testnya juga segini. Nah, kita perlu melakukan perbandingan dimana nilai AIC dari Garch 11 itu 13,789 dan untuk dari nilai Garch ini tuh 14,107. Nah, bisa kita simpulkan bahwa nilai Garch 11 ini tuh merupakan model terbaik itu karena memiliki nilai AIC-nya itu yang paling kecil. Nah, selanjutnya karena sudah menentukan model terbaik dari
guard dari ArchGuards ini, aku akan melihat dan membuat plotnya juga gitu, dan untuk mengenerate nilai simpangan baku dari permodalan Arch ini agar kita bisa menghitung value at risk-nya atau VAR-nya dengan melihat output dari sigma T. Nah, sigma T itu apa? Kita bisa scroll aja terus lihat di bagian sini F-guard-nya. Nah, terus ada di bagian slotnya, nanti teman-teman bisa scroll dan menemukan ini di bawah HT ini. Nah, sigma T ini merupakan objek dari kelas numeriknya, dimana itu dengan conditional standard deviation-nya. Jadi nanti kita akan mencari dari standard deviasinya. Nah, kemudian setelah itu kita balik lagi ke script-nya. Nah, ini tuh kita menulis guard 11 terus at sigma.t. Nah, kemudian di blok dan kita run. Membuat plotnya itu kita ketik lagi seperti ini, copy aja kali ya, dari yang atas ini, yang bitsnya ini kita copy, kemudian kita paste, dan ini namanya ganti jadi 2 karena data kedua, dan mulainya itu dari 2 Januari sampai 31 Desember. Ininya tuh day. Nah, kemudian kita enter untuk di baris baru, kemudian kita masukkan lagi kurs sama dengan yang tadi yang di awal juga kita copy kali ya, XTS. Nah, ini di copy tapi kursnya ini diganti jadi guards 11 yang ada di sini at sigma.t. Nah, order by dates 2. Terus ini untuk course itu aku ganti menjadi standard deviation, dimana namanya STDEV aku gantinya. Nah, terus kita lanjut enter, dan buat plotnya ini tuh kita perlu masukin formula plot dalam kurung STDV, main sama dengan kutip 2 simpangan baku, karena kita kan mau lihat plot dari simpangan bakunya ya. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman, harus di run dulu, terus ininya juga kita run dulu biar hasilnya muncul, dan kita lihat plotnya ini blok dan kita run. Nah, ini muncul lah teman-teman hasil dari plot simpangan bakunya ini. Nah, dimana plot ini tuh bisa menampilkan forecast gitu dari data dalam sampel kita. Jadi kan data itu ada dua, dari dalam sama dari luar. Nah, jadi itu masih belum di luar dari data asli yang kita punyanya. Nah, untuk forecast dari data di luar data asli yang kita punya, kita tuh kan akan memforecast di tanggal 1 Januari 2021. Nah, nanti plot itu bakal ngeforecast dari tanggal 1 Januari 2021 dari nilai simpangan baku ini gitu. Jadi melanjutkan dari plot di sini. Nah, kemudian untuk melakukan tahap forecasting, kita perlu mencari package yang namanya ini F-guards ini. Nah, kemudian kita cari lagi namanya itu predict method, jangan pakai S tapi yang predict methodnya aja. Nah, kemudian kita ikutin aja formula yang ada di sini, dimana aku ketiknya itu predict dalam kurung guards 11, and ahead. Ini tuh untuk berapa banyak waktu periode yang akan kita tambahkan. Aku mau nambahin 20, plot sama dengan itu biar nanti hasil muncul plotnya juga. Dan NX ini tuh jumlah data yang kita punya, karena data setahun itu kan 365, tapi karena kita sudah forecasting jadi kan nambah gitu ya dari yang forecasting itu, makanya 366. Lalu kita blok semuanya dan kita run. Nah, kita udah ada plotnya ini dan bentuk vektornya seperti ini. Kita juga perlu memperhatikan teman-teman bahwa nilai dari min forecast ini setelah satu periode atau satu penambahan dari forecastnya itu tuh hasilnya tuh sama semua ya teman-teman. Nah, karena setelah satu periode itu nilainya bisa dikatakan konstan, maka untuk hasil forecastingnya ini beda-beda. Kita perlu melakukan forecast satu per satu gitu untuk setiap satu penambahan periodenya. Nah, maka dari itu kita perlu mengetik formula ini teman-teman. Aku udah copy barusan, i admin, dimana untuk admin itu sama dengan nilai dari min forecastnya, sedangkan untuk di standard deviation itu masukkan dari nilai standard deviationnya. Nah, kemudian kita akan mulai melakukan forecasting mulai dari tanggal 1 Januari 2021, memasukkan dari tanggal yang ketiga, dimana tanggal ketiga ini tuh tanggal pertama dari forecasting tapi di luar dari data sampel kita. Nah, ini kita ganti namanya jadi dates 3, dan sequence-nya karena udah perharian jadi sequence-nya ini dihapus dan di belakang ini juga dihapus. Lalu ini ganti jadi tanggal kita mau forecasting-nya itu di tanggal berapa? Ini 2021. Dari nilai min-nya sama dengan, terus kita copy dari yang sini. Nah, terus kita masukin guards-nya diganti jadi nilai admin-nya yang ini. Kemudian by dates-nya itu 3, dan kita ini juga yang
ini sama, tapi ini diganti jadi stdf. Terus order by dates ini 3 dan kita rename jadi stdf f ini. Nah kemudian tiga-tiganya kita run dulu. Nah datanya ini kan masih terpisah ya teman-teman, antara data yang di dalam sampel kita sama data yang di luar sampel kita. Nah maka untuk menggabungkan data itu kita perlu memakai persamaan Erbin dalam kurung dcourse, min f. Nah ini kemudian kita rename jadi dcourse f. Jadi nanti ini untuk forecasting dari nilai differencing dari course ini. Nah kemudian kita bikin rumus lagi di bawahnya, nilai dari standard deviation-nya sama dengan Erbin dalam kurung course, stdf f. Ini dia dari nilai yang ini ya teman-teman. Nah kemudian kita blok dan kita run. Nah ini kita buat ngelihat datanya itu udah bertambah atau belum. Nah kita bisa lihat teman-teman di sini kalau misalnya datanya ini udah bertambah periodenya di forecast jadi 1 Januari 2021. Nah kemudian setelah itu kita mengambil dari model guards terbaik yang kita punya, yaitu yang ini, dan kita paste di sini dan kita ininya ganti data kursnya itu menjadi data kurs f, dcourse f. Nah kemudian di sini juga kita ganti f, ini juga kita ganti jadi f. Jadi nanti itu buat forecastingnya gitu, data yang tahun 1 Januari 2021. Nah kemudian setelah itu kita run. Nah ini muncul ya hasil, berarti udah benar ya teman-teman. Dan kita forecasting dengan predict dalam kurung guard 11, and ahead, ini tuh untuk waktunya sama dengan 1 karena jadinya per hari ya, bukan yang langsung bisa banyak itu forecastingnya, plot sama dengan true, and x ini bertambah lagi jadi 367. Dan kemudian ini kita blok dan kita run. Nah ini muncul ya teman-teman di predik ini. Nah nilainya itu jadi predik yang pertamanya kan seperti ini. Nah nanti di tambahan dari plotnya itu jadi nambah segini gitu teman-teman. Kan ingin melakukan forecasting untuk periode-periode harian selanjutnya, dimana mungkin bisa dimulai dari 2 Januari 2021, maka hal-hal yang teman-teman harus perhatikan yaitu adanya penambahan dari periodenya ini sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa mengganti date-nya ini menjadi tanggal teman-teman mau forecasting, kemudian untuk date-nya ini diganti jadi 4, tapi untuk yang dari formula-formula ini itu tetap aja sama teman-teman harus di copy gitu. Dan untuk yang guardsnya ini tidak perubahan, dan yang untuk min f sampai standard deviation dari forecastingnya juga nggak ada yang dirubah. Nah yang harus dirubah itu mungkin ininya aja yang dihapus, dan prediknya ini nx ini diganti bertambah jadi 368 gitu. Nah jadi nanti menyesuaikan aja dari formula-formula yang ada. Nah udah itu nanti teman-teman juga harus memasukkan ini ya dari nilai adminnya ini, dimana min forecast ini kan dari sini berarti ya. Untuk standard deviation ini juga dari sini itu. Jadi nanti teman-teman melakukan step by step itu berulang sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan forecasting di harian-harian periode selanjutnya yang teman-teman inginkan. Nah mungkin sekian demonstrasi dari uji ArcGuards untuk data model tipe time series. Nah mohon maaf bila ada kesalahan dalam demonstrasi dan pengucapan juga yang berasal dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pupu.